Dengan kesaktiannya, si Dimantra mengambil tongkat dan membuat sebuah garis di tanah yang memisahkan dirinya dengan Manik Angkeran. Tiba-tiba, dari garis yang dibuatnya itu, memancarlah air. Dahulu kala, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menyatu sebagai satu daratan besar. Bagian timur Pulau Jawa, di Kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana yang sangat dihormati, bernama Begawan Sidimantra. Beliau dikenal bijaksana, kaya raya, dan memiliki kesaktian luar biasa. Sidimantra memiliki seorang putra sematawayang yang bernama Manik Angkeran. Sayangnya, meski tampan dan cerdas, Manik Angkeran tumbuh dengan sifat buruk. Ia sangat gemar berjudi dan sabung ayam. Karena kegemarannya itu, hutangnya menumpuk di mana-mana. Setiap orang menagihnya. Ia seringkali menghabiskan harta benda orang tuanya untuk membayar hutang, bahkan mencuri perhiasan dan uang dari peti rahasia ayahnya. Sidimantra yang sangat menyayangi putranya, berkali-kali menolong dan menasihatinya, namun Manik Angkeran tak pernah benar-benar bertobat. Suatu hari, Manik Angkeran kembali tak mampu membayar hutang-hutangnya yang sudah terlalu banyak. Ia memohon bantuan kepada ayahnya lagi. Sidimantra yang sudah kehabisan akal dan harta, kemudian memutuskan untuk mencari petunjuk dewa melalui semedi. Dalam semedinya, ia mendapat petunjuk untuk pergi ke Gunung Agung di ujung timur daratan yang kini dikenal sebagai Bali. Di kawah Gunung Agung, diyakini bersemayam seekor naga sakti bernama Naga Besuki, penjaga harta karun. Sidimantra membawa gentanya, dan setelah melewati perjalanan yang sulit, akhirnya ia tiba di bibir kawah. Ia membunyikan genta sucinya sambil melafalkan mantra permohonan. Tak lama kemudian, keluarlah Naga Besuki yang besar dan menakutkan. Setelah mendengar cerita dan permohonan Sidimantra, Naga Besuki merasa iba. Kemudian, sang Naga Besuki menggeliat, dan dari sisik-sisiknya berjatuhan emas, intan, dan permata yang berlimpah. Begawan Sidimantra pun memungut emas, intan, dan berlian itu, lalu memasukkan ke dalam kantong. Kemudian, ia berjalan melewati lereng Gunung Agung membawa pulang harta itu dan memberikannya kepada Manik Angkeran, berharap ini adalah yang terakhir kalinya. Namun, godaan harta dan judi memang sangat kuat. Tidak butuh waktu lama, Manik Angkeran menghabiskan seluruh harta itu. Dalam keputusasaan, ia teringat cerita ayahnya tentang Naga Besuki dan harta yang tersimpan di kawah Gunung Agung. Diam-diam, Manik Angkeran mencuri lonceng genta suci milik ayahnya dan berangkat ke Gunung Agung. Sesampainya di puncak kawah Gunung Agung, ia membunyikan genta, memanggil Naga Besuki, dan meminta harta kepada sang naga. Sang naga merasa curiga, namun tetap memberinya sebagian emas. Keserakahan Manik Angkeran memuncak ketika ia melihat berlian besar yang berkilauan di ujung ekor Naga Besuki, sehingga nafsunya tak terkendali. Ketika Naga Besuki lengah, Manik Angkeran memotong ekor sang naga, lalu melarikan diri dengan membawa berlian itu. Naga Besuki meraung kesakitan dan murka. Ia segera menyemburkan api di bekas jejak kaki Manik Angkeran. Api itu menjalar dengan cepat, membakar Manik Angkeran hingga hangus menjadi abu.
Si Dimantra yang merasakan firasat buruk segera menyusul putranya ke Gunung Agung. Dengan perasaan cemas, si Dimantra menyusuri jalan tengah hutan. Sesampainya di kaki Gunung Agung, ia terkejut dan sedih tak terhingga ketika menemukan putranya telah menjadi abu. Di sampingnya tergeletak potongan ekor naga besuki. Dengan penuh penyesalan dan rasa bersalah, si Dimantra membawa abu putranya dan potongan ekor itu ke hadapan naga besuki. Si Dimantra memohon agar naga besuki menghidupkan kembali putranya. Sang naga pun setuju dengan syarat ekornya harus dikembalikan dan Manik Angkeran harus bertobat serta mengabdi padanya. Dengan kesaktiannya, si Dimantra menyambungkan kembali ekor naga besuki seperti sedia kala. Sang naga pun menepati janji. Ia mengembuskan asap tebal dan dari asap itu keluarlah Manik Angkeran yang hidup kembali. Melihat putranya yang telah bertobat, si Dimantra menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup bersama lagi. Ia memutuskan sudah saatnya mereka memulai hidup terpisah, agar Manik Angkeran bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kesaktiannya, si Dimantra mengambil tongkat dan membuat sebuah garis di tanah yang memisahkan dirinya dengan Manik Angkeran. Tiba-tiba, dari garis yang dibuatnya itu, memancarlah air yang sangat deras. Air itu terus meluap dan mengalir hingga membentuk lautan yang membelah daratan menjadi dua bagian. Si Dimantra tinggal di bagian barat, yang kini disebut Pulau Jawa. Sementara Manik Angkeran tinggal di bagian timur yang kini disebut Pulau Bali. Perairan yang memisahkan mereka itulah yang kini dikenal sebagai Selat Bali. Sejak saat itu, pulau di timur tersebut dinamakan Bali, yang menurut beberapa sumber juga mengaitkannya dengan kata wali dalam bahasa Bali yang berarti suci atau pelindung, yang dibawa oleh para pengungsi dari Jawa setelah peristiwa tersebut, atau karena si Dimantra telah memberikan sesajen untuk penebusan dosanya. Arti Bali sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Bali Tuipa, yang berarti pulau persembahan. Hingga kini, legenda ini menjadi cerita rakyat yang dipercaya sebagai asal-usul terpisahnya dua pulau besar ini. Jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat. Dan cerita pun selesai.